البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita di akhir-akhir muka surat 232 dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang ketiga, masuk ke hadis baru ya. Qala al-Bukhari rahimahullah al-hadis rabi' wassalasun, hadis yang ke-34. Haddatsana Qabisah bin Uqbah. Qala haddatsana Sufyan. Alhamdulillah. Qabisah dari Sufyan pasti apa? Qabisah bin Uqbah dari Sufyan As-Tsauri. Anil A'mash an Abdullah bin Murrah an Masruq an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fih, ada 4 karakter yang mana barang siapa 4 karakter ini ada pada dirinya, kana munafiqan khalisa, maka dia munafik yang murni. Tapi maksudnya ya munafik apa ya, amali, bukan berarti dia kafir, tapi ini nifak amali yang murni. Dan semua munafik itiqadi pasti punya karakter ini. Wa man kana fihi khoslatun minhun, barang siapa di dalam dirinya ada salah satu dari karakter-karakter tadi, sifat-sifat tadi, kanat fihi khoslatun minan nifaq, di dalam dirinya ada suatu karakter dari kemunafikan, hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkannya. Apa itu? Idza tumina khan, jika dia dipercaya dia berkhianat. Wa idza haddasa kadzab, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza ahada ghadar, jika membuat perjanjian atau kesepakatan maka dia ghadar, yaitu mengkhianati perjanjian tadi. Wa idza khasama fajar, jika bertikai, bertengkar, berbalah, maka fajar, yaitu curang di dalam pertikaian, tidak jujur, tapi melompat sana, lompat sini dengan segala cara. Ini karakter munafikun. Taba'ahu Syu'bah anil A'mash. Sufyan As-Tsauri didukung oleh Syu'bah, sama-sama meriwayatkan dari A'mash. Thayyib, rijalus sanad Qabisah bin Uqbah huwa Abu Amir. Qabisah ibnu Uqbah ibni Muhammad As-Suwa'i Al-Kufi. Siqah, asalnya siqah. Wa fi riwayatihi, harusnya kurang hi. Wa fi riwayatihi anis Sauri dha'af. Di dalam periwayatannya dari Sauri itu ada kelemahan. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi. Dia sebenarnya siqah. Cuma kalau meriwayatkan dari As-Sauri justru ada kelemahan. Walakinil Bukhari wa Muslimun qad intaqaya min hadisih, tetapi Bukhari dan Muslim telah menapis hadis dia. Makanya riwayat Qabisah dari Sauri kalau dalam Bukhari Muslim tidak masalah. Falam yarwiya anhu illa ma kana muwafiqan li riwayati siqah. Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan dari Qabisah kecuali yang sesuai dengan riwayat yang siqah, riwayat rawi yang siqah, rujuk tahdib. Kemudian Sufyan huwal imam Syekhul Islam Sayyidul Huffaz Al-Faqih Amirul Mukminin fil hadis. Julukannya banyak ya. Baik. Menunjukkan apa? Sifat beliau banyak. Nah, bagaimana sementara kalau makhluk aja punya sifat banyak, sifat yang baik, kenapa Allah hanya disifati 7 atau 20? Ini tidak adil sama sekali. Makhluk saja boleh punya sifat beratus-ratus yang bagus-bagus. Baik, seperti siapa? Ibnul Mubarak. Allah lebih berhak memiliki sifat yang lebih banyak lagi. Abu Abdullah Sufyan ibnu Sa'id ibni Masruq As-Tsauri Al-Kufi. Biografinya banyak disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala, biografi yang sangat panjang dan bagus. Baik. Kemudian Al-A'mash huwa Abu Muhammad Sulaiman ibnu Mihran Al-Asadi Al-A'mash yuqal asluhu min Tabrostan. Dikatakan asalnya dari Tabrostan, yaitu kalau sekarang ya ikut Iran. Wa wulida bil Kufah, dilahirkan di Kufah.
Mungkin apa? Orang tuanya penduduk Tobrostan dahulunya. Siqatun sabtun imamun masyhur, fakirun sobur, tabi'i. Iya, berjumpa dengan Anas, tapi tidak mendengar dari Anas, cuma jumpa dan sempat apa? Memegang kendaraannya, tapi tidak sempat mendengar hadis-hadis dari Anas. Tidak sempat atau ya memang tidak diberi rezeki untuk mendengar. Kama marrabina tahtal hadis sani wasalasin. Sebagaimana kita lewati dalam hadis yang ke-32. Wa Abdullahi ibnu harusnya ya, bukan ibni. Abdullah ibni Murrah huwa al-Hamdani al-Kharifi al-Kufi siqah. Kemudian Masruq huwa Abu Aisyah Masruq ibnul Ajda' al-Hamdani al-Wadi'i salah cetak ya, bukan Widai, al-Wadi'i al-Kufi al-Abid Abu Aisyah al-Faqih siqah, dan beliau min kibari tabi'in. Jadi di sini ada 3 tabi'in dohirnya ya, A'mash, Abdullah bin Murrah, dan Masruq. Iya, cuma tidak ana tulis di situ sebagai tabi'in. Baik. Kemudian wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma huwa Abu Muhammad. Abdullah bin Amr ibn al-As al-Imam al-Habr. Habr itu apa? Habr itu apa maksudnya? Seperti Ibnu Abbas dipanggil Habrul Ummah. Habr apa artinya habr? Ya? Bukan. Habr adalah dakwat, tinta, yaitu apa? Saking banyaknya ilmu dipanggil habr. Al-Abid, ahli ibadah, ya dijuluki oleh Imam Syaukani, Abidus Sahabah, ahli ibadahnya para sahabat adalah Abdullah bin Amr. Bukan berarti yang lain tidak begitu. Kemudian sahibu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa benu sahibih, sahabat Nabi dan putra dari sahabat Nabi, ya Amr ibn al-As, ayahnya. Kama fi syarhil hadis asyir. Sebagaimana dalam syarah hadis yang ke-10. Fasanat fihi dha'af. Saatnya kalau kita teliti ada suatu kelemahan bisa babi Qabisah bin Uqbah al-Kufi, lakinnahu mutaba', tapi dia dikuatkan oleh apa? Para siqah yang lain, kama sayadkuruhul muallif, seperti yang akan disebutkan oleh si penulis rahimahullah, yaitu ada dukungan dari Syu'bah dari A'mash itu. Tapi ba'da dzikri hadzal hadis, setelah menyebutkan hadis ini, fasara sahihan, jadilah semuanya sahih. Wa hadza sanad kulluhum kufiyun, sanad ini semuanya orang Kufah illa Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat itu. Fa innahu madaniyun syamiyun misri. Masyaallah, negara lain-lain, Madani, Syami, Misri. Mana yang lebih dulu? Jelas Madani. Atau boleh kita katakan apa? Yaitu kalau lahirnya di Mekah ya, Makki. Kemudian Madani, tatkala ayahnya memang hijrah ke Madinah. Kemudian setelah itu Misri, karena di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, ayahnya yaitu Amr ibn al-As menaklukkan Mesir, membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi. Bila Romawi menguasai Mesir di zaman, katanya kalau berdasarkan buku-buku itu zaman apa itu, perempuan yang jadi Ratu Mesir itu siapa? Cleopatra. Nah, di masa-masa itu, nah, di masa Umar, maka Mesir dibebaskan dari kekuasaan Romawi. Kemudian Amr ibn al-As yang jadi gubernur di sana setelah berjasa menaklukkan Mesir. Abdullah, beliau menemani ayahnya sampai kemudian masa tatkala Muawiyah memimpin Syam, menjadi gubernur di Syam. Nah, ayahnya kemudian pindah ke Syam. Kemudian walakinnahu qad dakhala al-Kufah aidan. Tetapi Abdullah bin Amr juga telah memasuki Kufah. Cuma kita tak tahu berapa, minimal 4 tahun untuk dikatakan dinisbatkan ke negeri itu. Wal hadis musal salun bisalah sate minat tabiin, dan juga hadis ini ada silsilah, ada rantai 3 orang dari kalangan tabiin. Al-A'mash wa Abdullah Al-A'mash an Abdullah bin Murrah an Masruq. Qala al-Hafidz Ibnu al-Mulaqin rahimahullah wa fil isnad tsani, pada sanad yang kedua latifah, kedua dari apa? Dari urutan kitabnya Ibnu al-Mulaqin, ada faedah yang halus, wahia annahum
kullahum kufiyun, mereka semua orang Kufah, illa Abdullah ibni Amr. Wa fihi latifatun saniyah, ada faedah halus lainnya yang kedua, wa hiya riwayatu salasatin minal atba. Atba maksudnya adalah tabi'in. Jamak taksir ya, atba. Jamak mudzakkar salimnya tabi'in. 3 orang tabi'in, ba'duhum an ba'din, sebagiannya dari sebagian yang lain. A'mash wa Ibnu Murrah wa Masruq. Selesai dari at-Tawdi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah rijalus sanadisani, rawi dari sanad yang kedua, kullihim rijal bertambah, kulluhum kufiyun, semuanya kufiyun illa as-sahabi, kecuali si sahabatnya yaitu Abdullah bin Amr. Wa qad dakhala al-Kufah aidan, beliau juga masuk ke Kufah. Wallahu a'lam. Baik, kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan sanad-sanad yang lain. Kemudian masuk ke syarhul hadis. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 perkara yang mana barang siapa perkara itu ada di dalam dirinya, dia menjadi munafik yang murni. Munafik tulen. Gimana kita kalau bahasa di sini apa? Munafik pior gitu atau apa istilahnya, entah. Khalis, iya murni. Pior. Baik. Fihi dalilun alal ihtimam bi alamati syai'. Di dalam hadis ini ada dalil untuk kita mementingkan perhatian, menumpukan perhatian pada alamat sesuatu. Ya, untuk menilai sesuatu kita lihat alamat-alamatnya. Baik. Hatta na'rifa haqiqatah, sehingga kita mengenali hakikatnya. Baik. Famin dzalik, termasuk dari pembahasan ini apa? Ma'rifatu alamatil munafiqin, mengetahui alamat munafikin. Wa in kanu ala nifaqi amal, walaupun mereka di atas nifak amalan. Iya, walaupun nifak amal, boleh tak diremehkan nifak amal itu? Tak boleh. Karena apa? Pendusta, jangan-jangan berdusta, nanti membohongi atau berkhianat atau yang seperti itu. Tentunya tidak boleh menjadi teman dekat kalau orangnya seperti ini. Teman jauh pun wallahu a'lam. Karena apa? Dikhawatirkan membahayakan kita. Kita amanahi duit, tahu-tahu apa duitnya hilang misalkan. Kita percaya, berkhianat, kita tanya berita malah dia berdusta misalkan. Dari mana kita tahu dia munafik? Nifak kan amalan hati. Iya, tapi ada alamat-alamat yang Nabi sebutkan. Li'annahum kasirul ikhtifa, karena munafikun itu sering menyembunyikan diri. Ya, mana ada orang mengklaim saya munafik. Pasti apa? Mengklaim saya orang baik, pilihlah saya misalkan. Kasirul idrar, tapi banyak membahayakan lil ghair, banyak membahayakan orang lain. Walakinnallaha bilutfihi qad nasaba li abatilihim amaratin wa alamat. Akan tetapi Allah dengan kelembutannya telah memancangkan tanda-tanda dan alamat untuk menunjukkan kebatilan-kebatilan mereka. Yustadillu biha alaiha ahlul haqqi wal fitnah, yang dengan itu ahlul haq, para pembela kebenaran, wal fitnah, orang yang cerdik, menjadikan itu sebagai dalil untuk mengetahui isi hati orang tadi. Terutama kalau terkait dengan mudharabah. Mudharabah itu apa ya? Perkongsian harta misalkan. Tak semua orang boleh, jangan-jangan dia nanti membawa lari duit kita misalkan, atau yang seperti itu. Wa qad qala Syekhul Islam rahimahullah, fal munafiq la budaan yadhharu fi qawlihi wa fi'lihi ma yadullu ala nifaqihi. Seorang munafik itu pasti akan muncul pada ucapannya dan perbuatannya sesuatu yang menunjukkan akan kemunafikan dia. Wa ma'at maroh, dan apa yang dia rahasiakan akan nampak dari di sela-sela ucapan dan perbuatannya. Seperti apa? Abdullah di zaman Nabi, Abdullah bin siapa? Abdullah bin siapa? Nah, sebelum pergi. Munafik di zaman Nabi Abdullah bin siapa? Abdullah bin Abi. Sikit lagi. Ada kasihan. Abdullah bin siapa? Abdullah bin siapa? Iya, Abdullah bin Ubay, iya, Ibnu Salul. Dia memuji Nabi, tetapi Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tandanya. Mengatakan apa itu? Kalau kita kembali ke Madinah, niscaya orang yang lebih mulia akan mengusir orang yang apa itu? Orang yang hina.
Seandainya mereka duduk bersama kami, ini saya mereka tidak terbunuh di situ, dan seterusnya. Menunjukkan bahasanya itu bahasa yang berisi kebencian kepada Nabi dan para sahabat. Nah, ketahuan dari ucapannya, misalkan. Tadi kita, sini ya. Tayyib. Kemudian wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ya dulu ala annaha arba'u khisal. Ini menunjukkan karakternya ada 4. Ya, hadis Abdullah bin Amr menunjukkan ada 4 ciri-ciri munafikun. Wal hadisus sabiq yang dikatakan sebagai sanad pertama itu hadis Abi Hurairah, hadis terdahulu ya dulu ala annaha salasu khisal, menunjukkan karakter kemunafikan itu ada 3. Fa kaifal jam'u bainahuma. Lalu bagaimana cara kita menggabungkan di antara keduanya? Telah diisyaratkan pada pertemuan yang lalu, angka 3 bukan pembatasan. Wa qad kasurat aqwalu syurrah fi dzalik. Telah banyak ucapan para pensyarah tentang masalah ini. Walakinna rajih, tetapi yang rajih anna hadis Abi Hurairah al-mutaqaddim, bahwasanya hadis Abi Hurairah yang terdahulu itu la yadulu alal hasr, tidak menunjukkan adanya pembatasan. Kama yadulu ala dzalika ihda riwayati Muslim. Sebagaimana masalah ini telah ditunjukkan oleh salah satu dari riwayat Muslim, min alamatil munafik. Ada lafaz min. Di antara alamat munafik ada 3. Menunjukkan 3 bukan batasan, tapi termasuk. Baik, catatan kakinya telah disebutkan di situ. Hadis Abi Hurairah. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ba'da dzikri aqwalil ulama, setelah menyebutkan ucapan para ulama fil jam'i bainal haditsain, dalam menggabungkan di antara 2 hadis tadi, kata beliau, ala anna fi riwayati Muslim, walaupun sebenarnya setelah menyebutkan khilaf, lalu beliau mengatakan ala anna, walaupun sebenarnya di dalam riwayat Muslim min tariqil Ala ibni Abdurrahman, dari jalur Ala bin Abdurrahman, an abihi an Abi Hurairah, ayahnya telah Anda sebutkan dalam catatan kaki itu, Abdurrahman bin Ya'qub al-Hiraqi. Dari Abi Hurairah, ma yadulu ala iradati adamil hasr, lafaz yang menunjukkan Nabi tidak ingin membatasi. Fa inna lafdha, karena lafaznya min alamatil munafiqi salas, di antara ciri-ciri munafik itu ada 3, ya ada min. Wa kadza akhraja Tabrani, demikian pula diriwayatkan oleh At-Tabrani fil Awsat min hadis Abi Sa'id al-Khudri. Tahrirnya telah Anda sebutkan dalam catatan kaki. Cuma kesimpulan apa, sanadnya lemah. Ada Ibrahim bin Ahmad al-Wasiti dan Abdurrahman bin Zaid al-Adawi. Abdurrahman bin Zaid beliau yaitu apa? Hafalannya buruk. Sementara Ibrahim bin Ahmad yaitu laisa bil qawi, tidak kuat. Tapi sekitar begini boleh untuk dikuatkan oleh hadis yang lain tadi. Hadis Abu Sa'id dikuatkan dengan apa? Hadis Abi Hurairah. Lafaznya apa? Min a'lamil munafik, ada min juga. Kemudian kita lanjutkan kalam Al-Hafidz, wa idza humilal lafdzul awwal ala hadza, apabila lafaz pertama dibawa kepada ini, yaitu sebenarnya ada min, lam yaridis soal, maka pertanyaan ini tidak akan datang. Kenapa? Ada 3, ada 4, mana yang betul? Pertanyaan seperti ini tak perlu datang, karena sebenarnya riwayat Abi Hurairah ada yang lain, yaitu ada min. Fayakunu qad akhbara bi ba'dil alamat fi waqtin, maka ada apa itu, perang parti. Rebutan wilayah di sana pun sama, berebut wilayah dalam masjid. Ini aja yang bangun manusia, kitanya berkuasa. Baik. Yaitu apa? Berarti Nabi SAW menghabarkan sebahagian alamat di satu masa, wa bi ba'dihha fi waqtin akhar. Di waktu yang lain beliau memberikan riwayat yang lain, tambahan-tambahan. Mungkin sebelumnya menceritakan ke Abu Hurairah ada 3. Di kesempatan yang lain Nabi bercerita kepada Abdullah bin Amr ada 4. Bukan sebagai pembatasan. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Summa innal jam'a baina hadisi Abi Hurairah wa baina hadisi Abdullah bin Amr ibnil As radhiyallahu anhum yadullu ala khamsi khisal. Masya Allah ya. Yang ini 3, yang itu 4. Tapi ketika diteliti jadinya 5.
Tayyib. Minan nifaq, 5 karakter kemunafikan. Yang pertama, al-kadzib indal ikhbar, yaitu berdusta tatkala bercerita. Yang kedua, al-ikhlaf indal wa'ad, menyelisihi janji, yaitu menyelisihi tatkala berjanji. Yang ketiga, al-khiyanah indal i'timan, berkhianat tatkala dipercaya. Ini 3 sepakat. Kemudian yang keempat, al-fujuru indal khisam, yaitu curang tatkala berdebat, dengan segala cara menjatuhkan musuh. Nah, ini fujur. Kata Al-Hafidz, al-fujur itu adalah ismun jami'un likulli syarr, nama yang mencakupi semua keburukan. Ya, segala cara dipakai. Ini haram. Tayyib. Yang kelima, al-ghadru indal ahad. Bahasa kita yang kurang. Ghadr si pengkhianatan, mengkhianati perjanjian, kesepakatan. Fahadhil hal, keadaan ini tadulu ala kasrati khisalin nifaq, menunjukkan bahwasanya karakter kemunafikan itu banyak. Kalau karakter kemunafikan banyak, berarti orangnya banyak tidak? Munafik banyak kan sedikit? Jelas banyak. Peninggal Nabi jadi semakin banyak, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dengan sanad yang sahih dalam kitab beliau Asy-Syariah, menukilkan dari ucapan sebagian salaf, seandainya seandainya kemunafikan itu memiliki ekor, niscaya semua jalan di Baghdad itu penuh dengan orang berekor, kata beliau. Karena apa? Ya, karakter kemunafikan banyak, terutama setelah banyaknya orang-orang Syiah yang berkuasa di Irak, yang tinggal di jalur-jalur Irak sana, Kufah dan sebagainya. Sehingga kedustaan itu biasa. Namanya munafik, namanya Syiah, kedustaan itu biasa bagi mereka. Pengkhianatan juga biasa. Kemudian qala al-Hafidz Ibnul Mulaqqin rahimahullah, hasala min majmu'i riwayatain, hasil dari, atau enggak masalah ya, hasala atau husla, tak masalah, dihasilkan dari kumpulan 2 riwayat ini, gabungan 2 riwayat, anna khisal al-munafiq khams, bahwasanya tanda-tanda ciri-ciri munafik ada 5. Idza haddatsa kadzab, jika berbicara, jika bercerita dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, jika berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khan, jika dipercaya berkhianat. Wa idza ahada ghadar, jika membuat perjanjian atau kesepakatan dia mengkhianati. Wa idza khasama fajar, jika berdebat maka dia curang. Wa in kanatil khoslatur rabi'ah, walaupun kata Al-Hafidz karakter yang keempat apa? Ahada ghadar, dakhilatun fis salisah, masuk ke yang ketiga. Yang ketiga apa ya? Dipercaya berkhianat. Ia membuat kesepakatan, berarti temannya itu percaya pada dia. Tayyib. Li'annal ghadr khiyanah, karena ghadr itu pengkhianatan, ya. Membuat kesepakatan lalu dia berkhianat. Mimman tamana alaihi man ahidah, gitu ya, sesuai enggak ya? Man. Karena ghadr adalah pengkhianatan dari orang yang i'tamanaka u'tumina alaih, orang yang dipercaya. Kira-kira susah ya, berarti yang tadi sudah betul, mani'tamana alaihi man, berarti sudah betul, man sebagai fa'il dari i'tamana. Pengkhianatan yang datang dari orang yang bersepakat dengan dia, mempercayai dia. Bahasanya agak harus dipusing-pusing. Man ahidahu i'tamana alaih, orang yang bersepakat dengan dia telah mempercayai dia, tahu-tahu dia berkhianat. Wala munafata baina riwayatain, kedua riwayat tidak saling bertentangan. Fa inna syai'al wahid qad yakunu lahu alamat, karena suatu benda terkadang memiliki beberapa alamat. Kullu wahidatin minha tahsulu biha sifatuh, masing-masing dari alamat tadi akan menghasilkan sifatnya. Summa qad takunu tilkal alamah syai'an wahida, kemudian terkadang alamat tadi adalah satu, wa qad takunu asya, terkadang alamatnya sendiri banyak tapi kembalinya ke satu, misalkan cuma satu terbagi-bagi. Seperti masalah alamat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa yang ingat di antaranya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Iya, layas tarbun, tidak minta diruqyah ya. Iya, layak tahun, tidak melakukan mati syahid, ada hisab.
Cuma apa? Di dalam azab kubur, di kubur tidak ditanya memang. Ya. Apalagi yang tidak dihisab, tidak diazab, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa? Tidak berbuat syirik. Jelas semuanya ini masuk ke situ sebenarnya. Apa? Iya, la yatatoyyarun, tidak meramal nasib sial. Yang terakhir, siapa yang ingat ya? Iya, ala rabbihim yatawakkalun. Hanya bertawakal kepada Allah. Kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, sebenarnya tiga-tiganya kembali ke yang keempat, yaitu bertawakal. Karena bertawakallah mereka tidak tatoyur, meramal nasib sial, tidak minta diruqyah, tidak melakukan kai. Jadi terkadang satu sifat itu terbelah menjadi beberapa sifat. Makanya, nggak tahu Ana nukilkan di sini tidak ya, kalam Imam Ibnu Muflih Al-Hambali tatkala bicara masalah kemunafikan, beliau mengatakan semua karakter yang 4 ataupun 3 ini, atau kalau digabung jadi 5, kembalinya kepada satu karakter, yaitu apa? Al-Kadzib. Semuanya kembali ke masalah kedustaan, tidak mau jujur. Jadi memang betul, satu sifat terkadang terbagi menjadi beberapa sifat. Kemudian dikatakan di sini, mana tadi? Selesai dari At-Tawdih. Iya, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Mulaqin. Summa inna qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan yadullu ala anna man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Ini menunjukkan bahwa barang siapa menyerupai suatu kaum, ya Allah, dia termasuk dari mereka. Kenapa? Telah diisyaratkan tadi, munafik yang i'tiqadi, dia memiliki 5 karakter ini, 5 atau 4 terserah. Yang meniru dia dikatakan polanya jadi seperti itu. Bukan berarti yang punya 4 karakter ini dikatakan betul-betul munafik kafir. Tapi karena dia meniru orang-orang tadi, walaupun hatinya tidak separah itu, Nabi menamakan apa? Munafikon khalison. Walaupun ini nifak amali tentunya. Wa man ghalaba alaihi wasfun summiya bidzalikal wasf. Barang siapa didominasi oleh suatu sifat, dia dinamai dengan sifat tadi. Seperti misalkan apa? Penjahit. Apakah 24 jam dia menjahit terus? Enggak, siapa yang kuat. Tapi karena dia memang dominan kerjanya dia penjahit, nah dikatakan dia memang penjahit. Baik. Apakah ada setiap orang dalam 24 jam orangnya itu mencuri terus? Enggak kan? Tapi apa? Kalau dia sehari mencuri, mungkin apa? Dalam sebulan mencuri sekali, dikatakan dia pencuri. Kalau emang itu mendominasi pekerjaan dia, kalau sampai mendominasi ya. Nah, sehingga dinamakan seperti itu, walaupun ini nifaq amali. Qala al-Allamatu Ibnu Battah rahimahullah wa innama utliqa. Kira-kira utliqa atau atlaqa, tergantung kita niatkan naibul fa'il yaitu huwa ataukah fa'ilnya nabi. Innama atlaqa isman nifat, hanyalah Nabi memberikan nama kemunafikan ala sahibi hadhil khilal, kepada pemilik karakter-karakter ini. Kenapa? Li'annaha taghlibu ala ahwalil mar, karena karakter ini mendominasi keadaan orang tadi. Karena apa? Nabi sudah bilang apa? Idza, menunjukkan sering. Kalau begitu dia begitu. Kalau bicara selalu bohong. Mendominasi dia. Mendominasi keadaan dia. Watastauli, harusnya ada titik 2 ya. Watastauli ala aksaril a'al, menguasai mayoritas dari amalan dia. Walaupun bukan 24 jam selalu dusta, bukan. Tapi dominannya seperti itu dan dikenal sebagai pendusta, misalkan. Fastahaqqa hadhihi tasmiyah, maka dia berhak mendapatkan nama ini. Namanya apa? Munafik. Baik. Bima ghalaba alaih, dengan sesuatu yang mendominasi dirinya. Apa itu? Min qabihi af'alih, yaitu perbuatannya yang buruk. Wa musyabatihi fihal munafiqina wal kufar. Dan karena dia fiha, dalam karakter-karakter tadi, dia meniru atau menyerupai orang munafikin dan kufar, yaitu yang punya karakter-karakter tadi. Fa wusifa, kalau usifa, kalau Nabi berarti wasofa, Nabi mensifati. Fa wasofa bisifatihim, maka Nabi mensifati orang tadi dengan sifat para munafikun, takbihan lihalih, untuk menunjukkan buruknya keadaan orang tadi. Wa muja, ini maktuf kemana? Wa mujanabatihi af'alal mu'minin, dan karena orang ini tadi
menjauhi perbuatan-perbuatan kaum mukminin. Ya rahmatullah. Cuma ini kira-kira ma'tuf kemana kalau kita jadikan majrur wa mujanabatihi. Fawasofa bisifatihim takbihan lihalih. Istilahnya lari agak jauh dari itu ya. Ma'tuf kepada majrur musyabahatihi mungkin ya berarti. Cuma larinya jauh sekali, agak-agak jauh ke depan. Kalau kita jadikan majrur memang sih boleh ditakwil ya. Baik. Karena dia menjauhi perbuatan kaum mukminin. Iya, min qabihi af'alihi wa musyabahatihi dan wa min mujanabatihi, dan karena dia menjauh dari perbuatan kaum mukminin. Baik, jazakumullah khairan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Ya, disebutkan semua sifat yang 4 ataupun 5 kembali kepada dusta ni disebutkan di mana Syekh? Itu Ibnu Muflih di dalam Adab Syar'iyah. Beliau mengatakan semua karakter yang Nabi sebutkan itu kembali kepada al-kadzib. Dusta dalam cerita, dusta di dalam perjanjian, dusta di dalam amanah dan seterusnya. Seperti yang kita lewati dari ucapan Al-Hasan Al-Basri, semuanya asasnya pada al-kadzib. Allahu a'lam.